Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami, channel Wong Awam. Apa yang akan saya sampaikan di sini hari ini yaitu dengan judul Urip Bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesianya? Oh, sebelum itu saya lupa bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah dari apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya dengar. Jadi di sini itu yang akan saya sampaikan. Seperti tadi saya katakan, judulnya hari ini adalah Urip bahasa Jawa itu ya. Urip bahasa Indonesianya adalah hidup. Kalau kemarin saya sampaikan judulnya apa ya? Begegek ugek-ugek sak dulito mel-mel. Itu sudah saya sampaikan bahwa urip itu ugek itu bergerak. Kalau saya ambilkan dari petikan apa ya, tembang itu yaitu wong mati ora obah. Jadi orang yang meninggal itu atau yang mati itu tidak bergerak. Artinya bahwa urip itu atau hidup itu artinya bergerak. Namun untuk hari ini akan saya sampaikan apa ya? Saya beri arti yang lebih, yaitu mengenai urip itu saya artikan urup. Urip iku urup. Apa artinya urup? Urup itu nyala. Berarti hidup itu adalah nyala. Seperti apa ya? Kalau kecil lilin itu menyala, lampu menyala. Kalau agak besar obor itu menyala. Jadi di situ yang akan saya sampaikan hari ini, urip, urup, hidup itu nyala. Apa yang saya maksudkan nyala? Yang dinyalakan apa? Ya, yang dinyalakan tentu saja ya apa ya, dirinya sendiri. Loh, diri kok menyala? Ya maksudnya ada diri itu bisa menyala ya. Jadi diberi nyala itu supaya nanti kelihatan. Malah kalau nyala itu nanti keluar dan bisa dilihat oleh orang lain, berarti menerangi orang lain. Bagaimana kita menyalakan diri kita sendiri? Yang perlu kita pahami yaitu pertama kita harus mengenali diri kita sendiri. Supaya bisa menyala, kita harus mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri apa yang kita punyai, yaitu mungkin identitas kita sebagai seorang apa, sebagai apa. Sehingga kalau kita mengenali diri sendiri, kita bisa membangun diri kita sendiri, menyalakan diri kita sendiri, karena kita bisa apa ya,
meningkatkan dari yang tidak menyala bisa menyala itu, ya kita harus mengenali diri sendiri. Apa yang bisa membuat kita menyala? Yaitu mungkin ilmu kita, mungkin moralitas kita, mungkin kebaikan kita, mungkin kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan, lalu keindahan tingkah laku kita, itu bisa membuat kita dalam arti menyala. Kalau dulu itu apa ya, inner beauty gitulah, keindahan pribadi. Sehingga keindahan pribadi itu bisa menerangi, ya, terutama menerangi diri sendiri. Ya, kalau kita sudah menyala, mungkin nyala kita bisa menerangi sekitar kita. Mungkin tingkah laku kita, perilaku kita bisa dijadikan teladan bagi sekitar kita. Itu jadi kalau kita sudah menyala, diri kita sendiri sudah punya inner beauty, kepribadian yang baik, kebenaran-kebenaran yang kita tegakkan, nilai-nilai yang kita tegakkan, maka itu bisa membuat kita terlihat menyala. Lalu yang kedua, apa yang bisa membuat kita menyala? Yaitu bahwa kita mandiri dalam pengetahuan. Maksudnya begini, pengetahuan kita banyak, pengetahuan kita yaitu pengetahuan kita banyaklah, lalu kita bisa memilih pengetahuan-pengetahuan yang bisa mendukung pribadi kita, yang bisa membuat nyala kita lebih besar, yaitu dengan ilmu-ilmu yang kita pilih yang sesuai dengan apa yang kita punyai. Itu artinya kita mempunyai pengetahuan yang mandiri. Lalu yang ketiga apa? Bahwa di situ kita beri nyala itu kaca yang bisa atau membuka diri kita untuk bisa menerangi orang lain. Jadi setelah kita menyalakan diri sendiri, bisa menerangi orang lain. Orang lain itu siapa saja? Ya tentu saja kalau di dalam bahasa Jawa itu dulu ya, ada ungkapan begini yang kita mungkin bisa terangi, yaitu orang yang sekasur, orang yang sedapur, atau yang sesumur. Apa artinya itu? Kalau sekasur itu mungkin keluarga kita, istri, anak kita. Lalu sedapur mungkin saudara-saudara kita, karena sedapur itu satu dapur tadi itu. Lalu sesumur itu kalau dulu itu sumur itu dipakai oleh banyak orang, tetangga-tetangga yang tidak punya sumur bisa mengambil air di sumur kita. Artinya apa? Bahwa kita bisa menerangi tetangga kita. Itu artinya bahwa kita bisa urip itu menjadi urup.
memberi penerangan pada sekitar kita. Lalu ada satu lagi, yaitu urip nguripi, bahwa kalau kita hidup, kita harus bisa menghidupkan, memberi hidup. Ya, memberi hidup itu bisa juga secara harfiah, memberikan nafkah, memberikan bantuan, memberikan pertolongan berupa pikiran, berupa materi, berupa apapun yang bisa membuat orang itu merasa hidup, tidak putus asa. Itu artinya urip anguripi. Jadi hari ini saya sampaikan bahwa urip itu urup, bisa memberi cahaya, bisa menerangi orang lain. Yang kedua, urip itu nguripi, bahwa kita hidup itu kita harus berguna bagi sekitar kita, walaupun dalam lingkup yang kecil tadi, yaitu sekasur, sedapur, sesumur. Saya kira itu saja untuk hari ini, bahwa kita hidup ini harus bisa memberikan sesuatu pada sesama kita. Saya kira untuk hari ini itu saja. Terima kasih. Wassalam.